Halo semua, di sini saya perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Edo Wiguna, NIM 1920. Lalu ada Krisna Bayu, NIM 1917. Dan Wahyu Steja, NIM 1946. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan Google Colabs dalam penyelesaian masalah nonlinier, di mana pada kali ini kasus yang kami angkat adalah mengenai portofolio optimal dengan menggunakan 5 saham, yaitu ada ANTM, TINS, SMGR, PTBA, dan JSMR. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan install pada Google Colabs, yaitu ada YFinance dan juga Portfolio Optimal. Dan setelah itu melakukan import pada beberapa library yang bisa dilihat pada layar. Jadi kita tunggu dulu sampai semua install dan juga importnya berhasil. Ketika semua sudah berhasil, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah memanggil data pada YFinance, di mana untuk data yang kami gunakan itu ada 5, ANTM, TINS, SMGR, PTBA, dan JSMR, yang diambil pada rentang waktu 2017 sampai 2022 dan data yang diambil berupa data harga penutupan. Di sini kita akan run. Nah, di sini sudah terlihat data-datanya. Dan setelah itu kita akan membuat grafik yang menunjukkan pergerakan harga penutupan saham pada 5 saham tadi. Dan di sini akan terlihat grafiknya kurang lebih seperti ini. Setelah berhasil membuat grafik pergerakan saham ini, kita lanjutkan dengan mencari grafik untuk harga returnnya yang akan diperoleh seperti pada grafik berikut. Nah, ketika sudah berhasil mendapatkan harga return, kita lanjutkan dengan membuat dan juga menunjukkan covariance matrix tahunan, portfolio variance, portfolio volatility, correlation portfolio, dan return annual yang akan memiliki nilai sebagai berikut, yang pada bagian atas ini menunjukkan covariance matrix annual, lalu di bawahnya menunjukkan correlation portfolio, yang ini menunjukkan portfolio variance, lalu yang ini menunjukkan portfolio volatility, dan yang terakhir ini menunjukkan returns annual. Lalu langkah berikutnya kita akan menunjukkan expected annual return, volatility atau risk, dan juga variance, di mana setelah di run akan muncul, nah yang bagian atas ini merupakan expected annual return, lalu untuk annual variance-nya itu sebesar 16%, dan annual volatility-nya sebesar 40%. Lalu kita akan mencari standar deviasi, dan akan diperoleh sebesar 6,294465. Lalu langkah berikutnya kita melakukan perhitungan untuk expected return dan annual covariance matrix, di mana pada kasus kali ini kami mendapatkan hasil untuk expected annual return-nya sebesar 22,9%, dan untuk annual volatility sebesar 61,1%, lalu Sharpe ratio-nya sebesar 0,34. Langkah berikutnya kita mendescribe allocation, dan pada kasus kali ini untuk discrete allocation-nya ANTM sebesar 15, PTBA sebesar 6, TINS sebesar 2, dan SMGR sebesar negatif 4 dengan funds remaining-nya sebesar 6.681,5 dolar. Lalu kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu portofolio optimal. Di sini kita akan mencari titik dari setiap saham pada efficient frontier yang bisa dilihat pada gambar. Di sini ada 5 saham, ya, ada 5 titik. Lalu untuk garis biru ini menunjukkan efficient frontier,
Lalu ada juga di sini expected annual return-nya sebesar 36% dan annual volatility sebesar 107,3%. Nah, langkah yang terakhir kita akan mencari titik optimal atau portofolio optimal. Di sini kita akan run dan akan muncul grafik seperti yang bisa kalian lihat pada layar. Di sini menunjukkan untuk garis biru ini merupakan efficient frontier dan yang bintang ini merupakan portofolio optimal, di mana bintang ini merupakan pertemuan antara nilai return dan juga volatility, atau yang bisa kalian lihat di sini di bagian atas. Nilai return-nya sebesar 36% dan untuk volatility-nya sebesar 107,3%. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.